Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Presiden Prabowo Subianto pada Hari Kebangkitan Nasional tahun 2025 ini menyampaikan beberapa pesan. Salah satunya, sebagai generasi penerus perjuangan itu, tugas rakyat hari ini adalah menjaga nyala semangat kebangkitan dalam kerja keras dan dedikasi membangun negeri. Tapi tahukah historian, kenapa setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Yup, tanggal 20 Mei 1908 atau 117 tahun yang lalu lahir sebuah organisasi pergerakan yang bernama Budi Utomo. Tahun 1948, Presiden Soekarno di Istana Kepresidenan Yogyakarta berdasarkan usulan dari Ki Hajar Dewantara menetapkan tanggal 20 Mei menjadi Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian, pada tanggal 16 Desember 1959 dikeluarkan keputusan Presiden tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur. Saat itu, beberapa tokoh pelajar dari Sekolah Dokter Jawa, antara lain Sutomo, Muhammad Sulaiman, dan lain-lain membuat sebuah gagasan untuk membentuk sebuah organisasi modern yang memiliki tujuan, yaitu mewujudkan Indonesia merdeka. Sampai kemudian berdirilah Budi Utomo. Mau tahu lebih lanjut tentang sejarah Budi Utomo dan tokoh-tokoh yang berperan dalam pergerakan kebangkitan nasional? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Pada awal abad ke-20, kondisi masyarakat Indonesia ketika masa penjajahan Belanda sangat memprihatinkan. Saat itu terjadi penindasan, eksploitasi ekonomi, dan keterbelakangan pendidikan. Kemudian beberapa tokoh pribumi yang memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan mulai melihat bahwa perubahan harus dilakukan dari dalam. Tahun 1901, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan sebuah kebijakan yang disebut dengan politik etis atau disebut juga dengan politik balas budi. Hal ini terjadi karena tokoh-tokoh Belanda seperti Pieter Brossoff dan Van de Venter mengkritik kebijakan tanam paksa atau kultur stelsel karena menimbulkan dampak yang sangat menyengsarakan bagi rakyat Indonesia. Van de Venter pertama kali membahas tentang politik etis melalui majalah The Gids pada tahun 1899. Akhirnya, desakan ini diterima oleh pemerintah Hindia Belanda. Sampai kemudian tanggal 17 September 1901, politik etis resmi diberlakukan. Salah satu kebijakan politik etis adalah Belanda membantu menciptakan sekelompok orang Indonesia yang terpelajar. Ada dua faktor yang mendorong pergerakan kebangkitan nasional yang dimotori oleh para tokoh intelektual, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu penderitaan berkepanjangan akibat penjajahan, kenangan kejayaan masa lalu seperti pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit, serta munculnya kaum intelektual yang menjadi pemimpin gerakan. Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal yang menjadi pendorong kebangkitan nasional di Indonesia. Yang pertama, timbulnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika, seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi.
Kedua, munculnya gerakan kebangkitan nasional di Asia, seperti Turki Muda, Kongres Nasional Indonesia, dan Gandhisme. Dan yang terakhir adalah kemenangan Jepang atas Rusia pada Perang Jepang-Rusia, yang kemudian menyadarkan negara-negara di Asia untuk melawan negara Barat. Pada tahun 1907, Dr. Wahidin Sudirohusodo yang merupakan lulusan dari School of Leading Van Indese Artsen atau Stovia berkunjung ke sekolah tempat ia belajar kedokteran. Saat itu, di depan mahasiswa kedokteran, Wahidin menyerukan agar mereka membuat organisasi untuk mengangkat derajat bangsa. Ada salah satu mahasiswa Stovia, yaitu Sutomo, mendengar seruan tersebut dan tertarik untuk melaksanakannya. Saat itu sudah ada organisasi pemuda, tapi kebanyakan organisasi tersebut berskala lokal. Kemudian pada tanggal 20 Mei 1908, dalam sebuah pertemuan di ruang anatomi Stovia, dibentuklah sebuah organisasi bernama Budi Utomo. Kemudian dibentuklah susunan pengurus awal Budi Utomo, yang seluruhnya adalah mahasiswa Stovia. Antara lain Sutomo sebagai ketua, dan Muhammad Sulaiman sebagai wakil ketua. Pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908 diadakan Kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta. Pada kongres ini terjadi perubahan pengurus. Pelajar Stovia yang menjadi pendiri Budi Utomo menjadi pengurus Budi Utomo cabang Betawi. Selanjutnya, untuk susunan pengurus besar Budi Utomo yang berkantor di Yogyakarta, terpilih sebagai ketua yaitu Raden Adipati Arya Tirtokusumo, seorang putra dari Bupati Madiun yang lahir tahun 1859. Dia adalah lulusan dari Sekolah Pertanian Bogor atau Buitenzoch. Sebagai wakil ketua terpilih Dr. Wahidin Sudirohusodo, seorang dokter yang lulus dari Stovia. Setelah berdirinya Budi Utomo, kemudian bermunculan sejumlah organisasi lain. Antara lain berdirinya Syarikat Islam pada tahun 1912, Indische Partij atau Partai Hindia tahun 1912, Indische Sosial Demokratische Vereniging atau ISDV tahun 1914. Selain itu berdiri juga organisasi keagamaan, yaitu Muhammadiyah tahun 1912 dan Persatuan Islam tahun 1920. Selain itu, muncul juga organisasi kepemudaan di berbagai daerah, yaitu Yong Sumatra Nenbon, Yong Java, Yong Celebes, Yong Ambon, Yong Islami Tenbon, Yong Batak, dan Yong Minahasa. Sejak kehadiran Budi Utomo dan organisasi lain, perlawanan melawan penjajah lebih terorganisir dengan mengedepankan nasionalisme Indonesia. Sepulangnya Dr. Sutomo dari Belanda, dia mendirikan Organisasi Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Selama berada di Belanda, Dr. Sutomo mendapatkan pengalaman perjuangan dalam memimpin Perhimpunan Indonesia yang bergerak dalam bidang politik. Pada tanggal 24 sampai 26 Desember 1935 diadakan Kongres Budi Utomo di Solo. Pada kongres di Solo ini terjadi penggabungan antara Persatuan Bangsa Indonesia dengan Budi Utomo menjadi sebuah partai yang bernama Partai Indonesia Raya atau Parindra. Itu tadi sejarah singkat tentang berdirinya Budi Utomo dan alasan kenapa setiap tanggal 20 Mei dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional.
Semoga kita semua bisa meneladani semangat juang para pahlawan. Dan semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia. Karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.